Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan poster yaitu karton, kertas warna, pulpen, spidol, krayon, lem, double tip, HVS, dan gunting, dan penggaris. Untuk kertas karton sebelumnya telah diukur sepanjang 40 x 30 cm. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menuliskan konsep yang paling utama dari pembelajaran pada fisika ini, yaitu pada konsep usaha, sehingga saya membuat ini untuk judul. Nah, setelah dibuat lalu akan diwarnai, baiknya berwarna-warni, namun kembali lagi bagaimana kreativitas masing-masing sampai semuanya selesai diwarnai. Setelah itu, berikan bagian pinggirannya dengan gambar berbentuk awan. Dan setelah dibentuk, baru digunting sesuai outline yang telah dibuat. Selanjutnya, saya menggambar sebuah objek mobil, di mana mobil ini akan digunakan untuk mengilustrasikan konsep pembelajaran dari usaha. Nah, di sini kemudian saya juga mengambil dua buah kertas warna yang akan dipotong sesuai kebutuhan, menyesuaikan dengan nantinya bentuk
grafik dan juga besar benda yang akan digunakan untuk mengilustrasikan gerak pada bidang datar maupun bidang miring. Setelah dilakukan lipatan dua bagian, saya memotongnya dan begitu pula dengan bagian kertas warna yang lain. Selanjutnya kita akan menuliskan rumus dari usaha, yaitu W sama dengan F dikali S dengan membuat tulisan per huruf di kertas warna yang berbeda-beda. Kemudian apabila sudah, kita gunting mengikuti outline yang telah dibuat pada kertas warna sehingga membentuk huruf-huruf dari rumus usaha. Setelah semua bagian ilustrasi selesai, maka waktunya untuk menempel bagian-bagian tadi dengan menggunakan lem. Nah, agar merekatkan kedua permukaan, untuk yang pertama kita menempelkan judulnya terlebih dahulu, yaitu usaha di bagian paling atas pada poster yang kita arahkan berbentuk portrait. Selanjutnya kita akan menempel huruf-huruf yang telah dibuat tadi dengan menempelkan setiap hurufnya dan kemudian disusun menjadi rumus W sama dengan F dikali S hingga selesai. Setelah selesai, maka kita akan menuliskan keterangan yang tertera di dalam rumus, yaitu W sama dengan F kali S, dan menjelaskan W itu apa, kemudian F mewakili apa, dan
S juga disertai dengan satuan untuk rumus-rumus tersebut. Kemudian kita menempel elemen mobil yang tadi telah dibuat dengan double tip agar lebih mudah juga, atau boleh menggunakan lem. Setelah itu saya menggambarkan tanda panah yang menunjukkan arah gerakan dari mobil dan menambahkan keterangan terkait gambar mobil di samping. Selanjutnya saya akan membuat garis di mana pada kertas dibagi menjadi dua bagian karena kita akan membuat ilustrasi dari gerak pada benda dalam dua keadaan yang berbeda, sehingga bidangnya kita buat menjadi dua. Kemudian kita berikan arsir untuk bidang datarnya. Kemudian kita tempel kertas yang telah kita buat tadi. Nah, ini sudah selesai ditempel. Kemudian untuk yang objek pertama pada bidang datar, objek yang kedua adalah usaha dilakukan pada gaya yang miring dengan diberikan garis miring, dan kemudian kita akan gambarkan bagaimana grafik fungsi usaha yang dijelaskan, bagaimana hubungan antar gaya dan juga besarnya jarak atau perpindahan benda. Karena semua elemen telah selesai ditempel, maka kita boleh menambah elemen tambahan atau menambah kata-kata tambahan di bagian space yang kosong untuk mempercantik poster. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, media pembelajaran yang telah saya buat adalah poster, yaitu poster mengenai konsep usaha. Nah, sebelumnya konsep usaha dalam fisika itu sendiri memiliki keterkaitan dengan yang lain. Salah satunya adalah pada materi, usaha, dan energi. Dan konsep esensial pada poster ini adalah konsep usaha. Nah, pertama-tama kita tahu bahwa rumus dari usaha itu adalah W sama dengan F dikali S. Nah, apa itu penjelasan dari setiap simbol W sama dengan F dikali S? Nah, sebenarnya W itu berasal dari kata work. Nah, work itu artinya kerja, maka disingkat sebagai W. Nah, satuannya adalah joule. Selanjutnya adalah F. Nah, F itu dalam bahasa Inggris yaitu force, yang artinya gaya, sehingga ditulis F sama dengan gaya, dan satuannya adalah Newton. Dikali S. Nah, S itu adalah perpindahan, di mana perpindahan ini dilambangkan dengan satuannya itu adalah meter, dilambangkan dengan S. Nah, jadi untuk rumus awal kita tahu ya bahwa W sama dengan F dikali S. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di bagian sini, nah ini ceritanya ada mobil. Nah, mobil ini dikatakan melakukan usaha apabila mobil ini telah berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Misalkan mobil ini dari sini, mobil ini kemudian berpindah ke titik yang di ujung panah ini. Nah, mobil ini dikatakan melakukan usaha apabila mobil ini telah berpindah dari tempat semula. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
W atau usaha adalah besarnya gaya yang diperlukan untuk melakukan perpindahan benda ke satu titik tertentu. Nah, dilambangkannya perpindahannya adalah dengan S. Dengan demikian, gaya itu bisa didefinisikan sebagai besarnya tarikan ataupun dorongan. Jadi selama benda itu berpindah, ketika didorong ataupun ditarik, maka benda itu telah melakukan usaha. Nah, ini untuk usaha itu sendiri kita dapat melihat ada beberapa perbedaan perpindahan. Untuk yang pertama adalah usaha pada bidang datar. Nah, dapat dilihat ada benda yang awalnya posisinya di sini, kemudian diberikan gaya sebesar F dengan jarak sebesar S, maka benda tersebut akan berpindah ke arah sini. Nah, jadi besarnya usaha itu sama seperti rumus, yaitu W sama dengan F dikali S. Tapi berbeda ketika misalkan satu benda bergerak dari satu titik ke titik tertentu, namun diberikan arah gaya yang dia miring, atau misalkan benda ini ditarik dengan tali. Nah, maka akan terbentuk sebuah sudut, kita anggap saja theta. Maka gaya ini dihitung sebagai F dikali cos theta, sehingga untuk menghitung besarnya usaha ini tinggal dikalikan saja seperti ini. Jadi W sama dengan F cos theta dikali S. Jadi kurang lebih akan sama. Nah, jadi itulah konsep dari usaha. Nah, adapun hubungannya dengan kehidupan sehari-hari apa sih? Nah, S itu kan perpindahan ya, artinya ada posisi awal ke posisi akhir. Ada titik awal, ada titik akhir. Dengan demikian, S juga bisa disebut sebagai perubahan. Nah, rumus dari usaha itu sendiri bisa juga ditulis sebagai persamaan jarak, yaitu S sama dengan W per F. Nah, hal ini juga sangat bisa dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah kalau kita ingin mengambil pelajaran, jika hidup kita ingin ada perubahan, maka jangan banyak gaya, tapi perbesarlah usaha. Karena kita bisa lihat di sini usaha dan juga gaya itu akan saling berbanding terbalik. Jadi intinya begitulah konsep dari usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.